Kan ini bidannya baru-baru di sini. Oh, enggak. Ini bukan, ini bidan lama. Udah lama. Udah lama. Dia diberingin Agung. Tapi karena sesuatu hal Dia mau dipindah ke sini. Teman-teman, hari ini aku bareng dengan ibunya Dodo. Dengan ibu siapa, Ibu? Ibu Vina. Ibu Vina. Dia suntik KB yang 3 bulan. Ibunya kecil ya guys ya. Berat badannya terakhir berapa, Ibu? 46. 46. Sudah berapa tahun menggunakan KB ini? Baru 9 bulan. Baru 9 bulan, berarti baru 3 kali. Dan berat badannya naik banget atau gitu-gitu aja? Standar aja. Standar aja. Ya. Ada keluhan lain? Nggak ada. Hah? Pak Kades? Iya, Oh, istrinya berobat dulu sebentar ya. tapi kamu nanti yang suntikan ini? Aman. Oke, dia itu bidannya yang mau aku apa namanya? Aku mintain tolong suntik, pergi dulu. Oke, kalau gitu kita ngobrol dulu sama ibunya. Aku gimana ini? Gini. Aku balik ya, guys ya. Aku nggak pakai tripod ini. Jadi ibunya haidnya nggak ada haid sama sekali. Di awal aja kemarin sempat nanya-nanya kan ke kita. Bu, ini kenapa haidnya kok nggak selesai-selesai, tapi cuma nge-flat aja. Bilangnya sih normal aja waktu di awal, tapi nanti selanjutnya nggak memang. Pun kalau ada halangan nggak masalah guys. Jadi kemarin itu ada yang nanya, kalau halangan gimana Bu? Apakah bisa terjadi kehamilan? Insya Allah enggak. Jadi nanti kalau ibu terjadi haid tidak ada, insya Allah asal sudah suntik tidak terjadi kehamilan. Terus misalnya nih suntik KB yang 3 bulan, oh bukan misalnya ya. Jadi perlu diketahui bahwa efek samping dari suntik KB 3 bulan itu adalah terjadi perubahan haid ya guys ya. Sampai dengan tidak ada haid sama sekali. Itu artinya jika terjadi haid setiap bulan tidak masalah. Ya. Dan kadang-kadang ada flek, itu juga tidak masalah. Dan tidak haid sama sekali, itu juga tidak masalah, ya. Gitu. Nah, terus ini kemarin ada yang nanya. Ibu pernah suntik KB di bidan praktek? Bidan Nisa aja. Bidan Nisa. Obatnya pasti lebih kecil daripada ini. Iya, lebih sedikit. Jadi ini 3 kali lebih banyak dari obat KB yang di bidan praktek ya guys ya. Sama aja. Bentar ya. Sorry guys, terputus. Aku kepencet karena aku nggak pakai tripod gitu. Nah, jadi suntik KB yang 3 bulan ini yang dipunya puskesmas ini 3 kali lebih banyak daripada obat yang dari bidan praktek biasanya. Dia lebih sedikit guys. Bahkan bukan 3 kali, kayaknya 4 kali lebih banyak karena ini 3 cc. Yang di bidan praktek kalau nggak salah 1 cc kurang sedikit gitu. Jadi kemarin ada yang nanya, loh Bu, kok obat suntik saya nggak sebanyak yang ibu suntikan? Iya, nggak sama, karena memang ini produknya masing-masing. Jadi yang dari bidan praktek itu adalah produk dari perusahaan. Nah, ini produk dari BKKBN gitu. Tapi meskipun ini banyak, ini tidak menimbulkan rasa sakit yang berlebihan. Sama aja, karena rata-rata juga sama aja. Maksudnya waktu saya dulu juga buka praktek suntik pakai yang dari perusahaan, rasa sakitnya sama. Ngilunya juga kurang lebih 1 sampai dengan 3 hari. Jadi efek samping dari suntik KB-nya nggak terlalu perlu kita perhatikan ya guys ya. Dan obatnya ini juga lebih, kalau menurut saya sih jarang yang ada keluhan berat badannya naik. Jadi yang suntik-suntik ke puskesmas tuh saya tuh ngelihatnya kayaknya jarang deh yang berat badannya naik. Ada, itu pun tapi tidak banyak, rata-rata stabil begitu. Ibu ada pertanyaan? Coba tanya. Aku senang jelaskan, jadi kalau ada yang udah ngerti sebaiknya ditanyakan daripada nanti menanyakan di tempat lain yang maksudnya bukan kompetennya gitu ya. Jadi tadi flag sudah terjawab dan obat ini efek sama lah efek sampingnya, karena ibu sudah ngerasakan kan suntik yang dari bidan. Sudah. Dan biasa aja ya. Biasa aja. Ada ada yang berbeda rasanya habis disuntik? Ngilunya gitu. Ngilunya
Kayaknya sih lebih sakit yang di puskesmas kemarin daripada yang di bidan. Ngilunya. Dia menyangkal penjelasanku. Hanya bilang bidangnya di sini kemarin sampai tulang nyucuknya itu. Sampai tulang. Oh, bidan di sini kemarin. Mungkin saking takutnya nyucuknya sampai ke tulang. Tidak ada ibu. Faktor juga saya kecil kan bilangnya kalau agak berisi mungkin nggak sampai kali. Oh, bisa jadi. Ya. Kalau yang di sana nggak terlalu sakit. Nggak terlalu. Soalnya saya juga kemarin pas di sini kan berdiri nyucuknya, di sana pas baring. Oh gitu. Oh, kita coba guys ya. Kita coba. Ini sebenarnya aku tadi sama Mbak Yalita yang suntik, aku yang ambil shoot ya. Tapi ternyata tiba-tiba dia ada tamu. Kita coba aku yang suntik, apakah dia itu terasa lebih sakit atau tidak? Karena tadi dia kemarin ternyata sudah di puskesmas tak terasa sakit dan pernah ke bidan praktek tidak sakit ya? Ya sakit, cuma nggak terlalu kayak kemarin. Tapi kok kembali lagi di sini bukan ke bidan? Kan kalau pagi bidannya nggak buka, dia lagi praktek di puskesmas 28 sana. Berarti ibu ini yang penting suntik KB. Tidak hamil begitu. Oke guys, kita coba dulu ya. Masih kecil soalnya, Mbak. Anaknya masih kecil. Oke, kita coba ya. Supetnya lah. Duduk, berdiri ibu. Oh, kamu mau di poli umum juga? Masa kata sebuah Itu, ya. apa tahu. Jadi yang suntik bidan Darni ya guys ya. Bidannya ini semok kayak aku. Oh boy. Tapi energik guys. Itu jadi ibu mau posisi duduk. Sini boleh. Baring. Oke. Duduk boleh. Baring boleh. Ya di sini. Nah duduk ibu duduk kayak gitu. Ya. Nah ibu pakai celana. Selimutnya. Nah. Oke guys. Oh ibunya mau berbah guys. Ampun kan? Ya hadap ke sini ibu boleh. Hadap ke sini ibu. Nah jadi enggak kelihatan. Obatnya guys, Obatnya guys. seperti ini ya. Dari BKKBN. Dari BKKBN ya kita lihatkan ya 3 kali lebih banyak daripada obat praktek. Ya. Ya. Oke. Terus Biasanya nggak apa-apa disitingin aja ini. Harus dirobek dulu guys. harus dirobek dulu ya guys. Dan kita kalau punya BKKBN itu memang needle-nya tidak diganti. Bidannya biasa muter-muterin ini. Bidan bohai. Nah, tuh. Oke. Sambil senyum Mbak Darni biar nggak sakit waktu disuntik. Ibunya jangan tegang ya. Ibunya jangan tegang, relax. Ini bidannya cantik. Dipanggilkan khusus dari Beringin Agung. Jadi Mbak Darni ini adalah bidan desa Beringin Agung guys. Iya. Karena ini satu dan lain hal, dia harus belajar ke sini kembali. Sama aja kita semua harus belajar terus. Saya pun dipanggil ke dinas untuk belajar. Ya kan Mbak? Ini bidannya baru-baru di sini. Ini bukan, ini bidan lama. Udah lama. Udah lama. Dia di Beringin Agung. Tapi karena sesuatu hal. Dia mau dipindah ke sini. Oke guys, kita Coba Ibu boleh dibuka. Di apa itu Mbak namanya? Ya. Ya. Ini namanya di aspirasi dulu ya. Di aspirasi. Tak kira ini namanya depo di as. Oh, obatnya. Ya. Oke Bu, selamat ya, jangan tegang, relax aja ya. Permisi ya. Suntik dulu obat yang 3 bulan namanya depo, ya. Oke, langsung Ibu aja. ditaruh kepalanya. Taruh aja. Relax. Saya akan menyuntik daerah, Ketakutan aja masih cantik. ya. Oke, lemas.
Tarik nafas tanpa lupa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Oke, selesai. Bila ibu merasakan nyeri, itu dikompres pakai rahmat bu ya. Oke. Ini lama kan nyerinya? Oh, biasanya Bisa ditutup dulu. Bisa ditutup dulu. Nah. Oke. Jadi ibunya pesen auratnya jangan kelihatan guys. Kita ambil cerita pengalamannya aja tentang suntik KB ini. Begitu ya. Jangan lupa mbak di atas tuh. Nah terus ibu gimana? Apakah ini juga lebih sakit sekarang ini? Sama Kayaknya aja. pas obatnya masuk. Pas obatnya masuk ya. Oke. Biasanya berapa hari? Ntar mbak. Seharian aja sih mbak, biasanya. Seharian Biasanya aja. enggak. Oh ya. Ya udah ibu, terima kasih. Boleh kasih salam. Salamnya gimana nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.